Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema menakar pemilih pada pemilu 2024 yang akan segera kita hadapi. Bersama dengan kedua narasumber kita ada Bapak Dodi Hendra selaku Komisioner KPU Provinsi Bengkulu dan juga Pak Mardansyah selaku Akademisi UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saya ingin ke Pak Mardansyah nih Pak, terkait dengan obrolan dan dialog kita di segmen sebelumnya bahwa sebenarnya seberpengaruh apa terkait dengan asumsi masyarakat yang menganggap bahwa kalau tidak bisa pulang ke kampung halaman, tidak bisa pulang ke domisili yang ada di kartu tanda penduduk, berarti tidak bisa menggunakan hak pilih nih. Ini kan asumsi yang beredar di masyarakat, walaupun sudah diterangkan secara konkret tadi oleh Pak Dodi bahwa sebenarnya bisa diurus itu, walaupun tetap tidak kehilangan hak pilih, terdapat beberapa perbedaan antara memindahkan domisili dengan pindah data pilihnya. Nah, itu seperti apa Pak kalau memandangnya Pak? Kalau saya melihat itu kalau memang banyak terjadi ya. Sebelumnya khususnya 2019 ya. Itu beberapa saya sendiri ada di sebelah saya sendiri kan kosan saya seperti beberapa mahasiswa yang tidak bisa pulang ya. Tapi mereka bisa memilih presiden, DPD, DPR provinsi dan DPR provinsi ya, DPR ini. Dia tidak bisa memilih DPR kabupaten kota. Nah, jadi satu sisi secara hak pilih mereka hanya tidak bisa melakukan hak pilihnya untuk DPD kabupaten kota. Tetapi secara nasional Kepala DPR RI, Presiden bisa. Tetapi ada juga satu sisi kelemahan dalam artian begini. Terkadang banyak yang kurang tahu. Ya, betul. Banyak yang kurang tahu bahwa bisa ya. Mungkin di satu sisi karena waktu lebih kurang 1 bulan ini saya minta mungkin KPU lebih gencar mensosialisasikan kepada pemilih, khususnya pemilih pemula katakanlah kan, mungkin lebih diperbanyak di kampus to kampus itu spanduk-spanduk yang menyatakan bahwa kalau tidak bisa pulang kampung Anda masih tetap bisa memilih. Bisa memilih presiden, DPR RI, DPD, kan seperti itu. Karena mereka ketika tidak diberikan atau tidak diurus hak pemindahannya, katakanlah tadi hak DPTB-nya di tempat dia tinggal, katakanlah seperti anak kos dari Palembang tinggal di Bengkulu, karena ongkos ke Palembang itu lebih mahal, maka dia tidak pulang. Maka yang ini yang sering terjadi golput itu. Maka saya minta nanti lebih digencarkan mumpung waktu masih ada oleh KPU khususnya, karena ini tupoksi dari KPU untuk melaksanakan hal itu agar masyarakat yang tidak tahu itu ketika ada sosialisasi, katakanlah ada spanduk dan sebagainya, itu bisa, insya Allah bisa mereka keinginan mereka ada untuk memilih. Saya melihat dari sisi itu suatu hal yang sangat krusial. Kemudian dari sisi kaum Z, katakanlah orang-orang tua, Gen Z ya Pak. Z ini kan rata-rata orang-orang yang sudah tua. Nah, itu lebih parah lagi kalau mereka ini terkadang ada orang tua ikut sama anaknya, dia terdaftar di kampung halamannya. Nah, terkadang itu kan jadi biarlah saya tidak memilih, kata nenek-nenek itu kan, biarlah karena saya di kampung susah. Nah, maka yang seperti itu saya rasa itu ya memang menjadi tugas kita masyarakat, tapi terkadang masyarakat ini kurang peduli dan kurang keingintahuan. Karena tadi mungkin lebih kepada masyarakat ini di tingkat-tingkat RT, RW atau desa itu mungkin ada semacam sosialisasi grassroots dari KPU yang menggencarkan hal itu. Ini sangat menjadi suatu bumerang
ketika angka pemilih atau pemilu, partisipasi pemilu itu, saya melihat dari sisi itu secara nasional turun, artinya hanya 82% ya, 85% 2019. Insya Allah kalau itu digenjot, dilakukan sosialisasi itu tingkat grassroots, ya, mudah-mudahan saya rasa itu bisa naik lah 90%. Ya, karena 2024. Karena itu tadi kan ketidaktahuan dan kecuekan, dan memang di tingkat RT desa juga mereka nggak ada tupoksi dan semacam tidak diperintah oleh KPU, katakanlah seperti itu. Maksud saya kan tidak ada tanggung jawab langsung langsung itu ya, karena Pak. yang menjadi ini tupoksinya KPU. Artinya ada itu mudah-mudahan ke depan itu insya Allah kami minta kepada KPU untuk melakukan itu agar partisipasi pemilu ini naik seperti itu. Bisa saya tanggapi. Jadi gini, pertama terkait dengan menyukseskan pemilu, salah satunya sosialisasi ya. Ini adalah bagian tanggung jawab semua stakeholder, semua orang yang punya pendidikan dan punya kemampuan. Tanggung jawab seluruh masyarakat. Tanggung jawab masyarakat, bukan hanya terbeban kepada satu institusi. Satu. Kedua, kalau bicara program dalam konteks pelaksanaan kegiatan sosialisasi itu bukan hanya dari KPU, PPK PPS itu tiap hari keliling Pak, ke pasar-pasar. Tolong cek DPT online Bu, Ibu terdaftar atau belum? Itu kita lakukan. Nah, memang tadi saya bilang, kalau kita menyentuh ke setiap orang, ini tidak mungkin. Tapi kalau kita melakukan cara, itu sudah kita lakukan segala macam cara. Bicara spanduk, saya pikir ya mungkin aja di UIN ya tidak ada, mungkin. Tapi di tempat lain banyak. Mau boleh Bapak ke misalnya ke BIM, misalnya. Itu ada kita pasang. Di Suprapto misalnya, kita pasang banner, segala macam. Artinya upaya-upaya kita sudah, kalau bicara maksimal itu relatif, tapi upaya kita lakukan semaksimal mungkin kita upayakan bagaimana masyarakat untuk mengetahui. Nah, tinggal memang persoalan hari ini bagaimana membangun kesadaran. Nah, membangun kesadaran inilah yang mungkin butuh kerja keras bagi kita semua orang. Ya walaupun mereka terdata, tapi kalau nggak punya minat kan nggak bisa dipaksain. Nah, ini maksud saya butuh dalam konteks pendidikan, edukasi politik ini menjadi penting untuk kita kuatkan. Dan ini siapa saja yang harus melakukan, bukan hanya penyelenggara, tapi juga terhadap peserta pemilu. Sejauh mana peserta pemilu bagaimana mampu merangkul. Ya kalau cuma dia nunggu ya nggak mungkin dia menang kan. Makanya posisi ini penting untuk dilakukan bersama-sama. Harapan kita bahwa semakin banyak orang melakukan edukasi, harapan kita semakin tinggi partisipasi dan pendidikan politik itu bisa dicapai oleh masyarakat seperti itu. Oke, Pak. Saya tambahkan sedikit. Silakan, Pak. Saya tambahkan ini kepada peserta pemilu, para Bapak Ibu caleg, DPRD, Kabupaten Kota, DPD, DPRI untuk lebih dengan semangat dan menggait grassroots, artinya turun ke bawah untuk agar supaya apa yang kami perbincangkan tadi yang disampaikan oleh Pak Dodi itu tadi 2024 ini tidak katakanlah meningkat dari tahun 2019. Karena itu saya minta kepada para Bapak Ibu caleg untuk turun ke bawah. Turun ke bawah melihat perspektif di tengah-tengah masyarakat, khususnya di tingkat RT, RW dan desa. Kalau itu tidak dilakukan mungkin ya semakin seperti ini, karena itulah kelemahan, salah satu sisi kelemahan daripada kurangnya atau tidak mencapai 90% ke atas sudah beberapa tahun ya, dari 2014 2019 partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pileg atau pemilu yang beberapa periode sudah kita lakukan. Saya minta itu kepada Bapak Ibu caleg dimanapun Bapak Ibu berada. Agar kita tetap saling mendukung kita, karena KPU pada intinya kan mensukseskan Bapak Ibu para caleg untuk memimpin negeri ini. Dan kami masyarakat, akademisi ini mendukung sepenuhnya. Tetapi tadi itu kelemahan daripada upaya-upaya yang harus dilakukan itu seperti itu. Artinya tetap ada harapan yang besar bahwa tingkat partisipasi pemilihan dalam pemilu 2024 ini akan meningkat dari pemilu sebelumnya. Baik Bapak, semakin menarik, kita akan bahas di segmen selanjutnya, semakin dalam pembahasan kita. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.